Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Romi di Batang, Jawa Tengah. Mas Romi menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi pada waktu itu Mas Romi baru pindah. Jadi begini, Mas Romi sendiri itu lahir, orang tuanya itu asli orang Batang. Cuman mereka setelah menikah merantau ke Jakarta sana. Nah di Jakarta lahirlah Mas Romi. Jadi lahirnya di Jakarta, dari kecil sampai besar, sampai itu tadi, sampai STM ya. Ini masih di, tak ralat. Sampai SMP kelas 3 lulus itu di Jakarta. Nah, mungkin karena orang tuanya itu agak sedikit khawatir kali ya dengan pergaulan anaknya sama perkembangannya segala macam, Mas Romi itu akhirnya apa? Keluarga pun memutuskan untuk balik ke kampung halaman, yaitu ke Batang. Ya, bukan cuman alasan Mas Romi doang, tentu saja pasti ada alasan lain berhubungan dengan mata pencaharian, berhubungan dengan usaha orang tuanya Mas Romi yang mungkin waktu itu sedang bermasalah gitu ya. Jadi mereka sekeluarga memutuskan, Mas Romi juga punya adik 2, memutuskan untuk balik lagi ke Batang sana, ke kampung halaman orang tuanya Mas Romi. Jadi ya sebagai orang yang memang dari kecil lahir di Jakarta, besar di Jakarta, balik ke daerah itu kan butuh penyesuaian, terutama masalah bahasa gitu ya. Mas Romi itu ya tahu sedikit-sedikit, mereka orang tuanya kan ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu ya. Cuman kalau dialeknya atau logatnya Mas Romi saat ngomong bahasa Jawa itu kan tentu saja masih agak-agak sedikit aneh gitu ya. Tahu, paham banget bahasa Jawa, cuman saat mau ngomong itu ribet, belibet gitu ya. Dan akhirnya setelah beberapa waktu ya menyesuaikan diri balik ke Batang sana, termasuk pindah sekolah, masuk ke sebuah STM di situ. Ya Mas Romi berusaha menyesuaikan lah dengan kehidupan di daerah tersebut ya. Secara bahasa pun mau ndak mau menyesuaikan, karena di sekolahnya ya bahasanya nggak pakai elu gue gitu ya, pakainya ya aku, kowe gitu, atau siapa, pokoknya bahasa Jawa di sana. Mulai belajar, mulai menyesuaikan. Nah, waktu itu masih awal-awal banget lah Mas Romi itu pindah sekolah atau pindah dari Jakarta ke Batang. Ini ada salah satu sepupunya Mas Romi. Itu anggap aja namanya Mas Riki ya. Nah, Mas Riki itu main ke sana, "Rom," gitu. "Gue Riki ya, kenal tapi kenal saat mudik doang kayak gitu ya, kenal nggak terlalu dekat, cuman tahu lah." Jadi orang tuanya Mas Romi itu minta Riki, "Ki, tuh si Romi diajakin main," intinya gitu ya, biar nggak di rumah terus, biar gaul, biar ya punya banyak temen di sini, bisa menyesuaikan dengan cepat dan sebagainya. Mas Romi keberatan, tentu saja keberatan. Aku biasa hidup di kota gede terus balik ke kampung yang bener-bener ya kampung gitu ya, kampung yang bener-bener kampung. Itu rasanya seminggu di situ tuh dulu. Ya awal-awal sih tak anggap ini liburan gitu ya, aku tuh kayak liburan ke puncak lah, tak pikirnya tuh begitu, pikirnya Mas. Cuman lama-lama ya bosen. Aku kepengen ini nyarinya di mana ya, aku pengen ini nyarinya di mana. Serba ya banyak keterbatasan di sana ya. Udah gitu sepi lagi di kampungnya Mas Romi itu, nggak seramai di Jakarta sana, apalagi kalau malam hari. Cuman memang kalau malam hari itu ada beberapa anak muda yang suka nongkrong begitu, itu ada ngobrol-ngobrol atau mungkin cuma nonton bola dan sebagainya gitu, itu ada di sana. Nah, ini Mas Riki pada suatu hari itu datang ke situ, ya mulai memperkenalkan Mas Romi dengan lingkungan sekitar, dikenal-kenalin lah sama teman-temannya Mas Riki dan sebagainya. Sampai pada suatu saat si Mas Riki itu ngajakin, "Rom, mau ikut ndak?" katanya. "Mau kemana, Ki?" "Kita camping," katanya. "Oh, camping di mana?" "Camping di laut," katanya. "Wah,
camping di laut. Itu satu hal yang meskipun orang kota gitu ya, tapi ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh si Mas Romi seumur hidup. Dari lahir sampai segede itu belum pernah yang namanya camping, ya kan. Dibayanginnya tuh bikin tenda di pinggir laut, anginnya semeripit, nyalain api unggun, wah enak banget gitu ya. Itu belum pernah. Begitu Mas Riki ngomong kayak gitu, wah iya Ki, aku ikut katanya, ikut. Akhirnya sudah ikut kan, ya izin sama orang tuanya Mas Romi, dibolehin karena perginya sama Mas Riki dan kawan-kawan. Akhirnya ditentukanlah harinya, dan waktu itu tuh malamnya malam Sabtu. Mereka pun berangkat, singkat cerita gitu ya. Berangkat itu dari sore hari, sekitar jam 4. Mereka tuh sengaja ya ke arah, berarti pantai utara ya, daerah Batang situ. Nggak tahu titiknya di sebelah mana, nggak disebutkan. Sore hari sekitar jam setengah 4 atau jam 4 mereka berangkat. Nggak jauh dari laut, rumah kampungnya si Mas Romi itu. Berapa ya, mungkin sekitar 15 atau 20 menit lah. Nah, sesampainya di laut, anak-anak ini semuanya totalnya tuh berdelapan. Mereka mancing dulu, mancing bener-bener di pinggir pantai gitu, dilempar ke sana. Nanti kalau misal dapet ya dibakar buat tambahan. Sebenarnya mereka sendiri itu udah bawa ikan ya, bawa jagung, bawa singkong, sama bawa ayam juga buat dibakar, plus ada nasinya. Mereka tuh rencananya memang mau masak-masak di pasir di situ. Nah, tempat mereka camping sendiri itu bukan apa ya, bagian dari objek wisata atau apa, itu enggak. Itu benar-benar kayak memang deket-deket apa ya, kayak Balongan gitu ya, deket situ. Jadi memang dikelola sama warga, dan warga juga memperbolehkan itu, udah izin ya nembak sedikit lah sama warga gitu. Itu diperbolehkan karena ini bukan pengalaman pertamanya Mas Riki dan kawan-kawan. Udah beberapa kali juga anak-anak kampung yang lain sering mengadakan di situ. Nah, malam itu kebetulan malam Sabtu itu sepi. Kalau malam Minggu itu lumayan cukup rame lah, ada 2-3 tenda, biasanya tuh ada temannya gitu. Nah, ini malam Sabtu bener-bener, oh ya, sorry, tak ralat, bukan tenda ya. Karena apa? Si Mas Riki dan kawan-kawan ternyata nggak bawa tenda, tapi maksudnya tuh ada beberapa titik gitu di sana. Nah, ini mereka itu ternyata nggak bawa tenda. Mas Romi dikirain bawa tenda atau apa. Loh, tendanya mana? Tenda buat apaan katanya? Loh, emang nggak pakai tenda? Ya enggak lah, ngapain pakai tenda katanya. Udah gini-gini aja katanya. Ya, yang mereka berbekal jaket begitu ya. Sudah. Singkat cerita, sore itu dapatlah beberapa ekor ikan gitu kan. Udah disiapin untuk dimasak. Hari makin sore, udah lagi kayak sunset begitu ya. Angin pun udah makin kenceng waktu itu. Mereka pun mulai masak. Ya, masak-masak sampai mungkin sekitar maghrib gitu ya, udah mulai gelap. Mereka pun mulai makan bersama di situ. Mas Romi seneng banget, baru pertama kali nih aku makan di atas pasir kelekoran begini gitu. Ini serasa kayak private beach kayaknya, ini kayak pantai pribadi, gak ada siapapun di sana. Cuman kadang ada beberapa warga yang melintas gitu ya. Mereka tuh malah nawarin, "Mas, ini ada ikan Mas, mau enggak?" gitu. "Wah, ada Pak, makasih, ini udah banyak Pak." Kayak gitu. Jadi warga situ juga baik-baik ya mereka. Ya tentu saja Mas Romi dan kawan-kawan harus menjaga sikap lah. Nah, udah kan, acara makan-makan pun sudah, perut kenyang, tinggal acara ngobrol-ngobrol santai atau gimana. Mas Romi pun sempat menanyakan hal yang menurutnya itu bodoh, kata si Mas Romi. Itu nanya ke Riki, "Ki, kita nanti pulang jam berapa?" "Hah, pulang? Namanya juga camping," kata si Mas Riki. "Ya kita nggak pulang lah Rom, kita di sini." "Kita di sini?" "Iya, kita tidurnya di sini, nanti di atas pasir aja, anget, tenang aja, nggak dingin. Kamu bawa sarung kan, bawa ini kan, jaket bawa, udah, itu nggak bakalan dingin," kata si itu. "Oh ya wis lah," kata si Mas Romi, pasrah aja gitu. Akhirnya sudah, malam hari pun tiba, mereka masih ngobrol-ngobrol. Ada 2 orang itu ke arah pantai mendekat ke sana, mancing juga di situ, iseng-iseng gitu ya. Akhirnya apa? Mereka balik mungkin sekitar jam 9 malam. Mas Romi sendiri tuh penasaran dan
merasa di daerah itu tuh aman. Ya satu karena dikelilingi oleh teman-temannya. Yang kedua memang ya daerahnya tuh aman gitu ya, nggak yang gimana-gimana gitu ya. Serem banget juga enggak, lumayan cukup terbuka. Memang ada beberapa pohon dan mereka memang ngumpulnya itu di bawah sebuah pohon gitu ya, nggak tahu pohon apaan. Pokoknya di situ. Nah, ini agak malam, sekitar jam 9. Mas Romi itu iseng jalan-jalan. Rom mau kemana? Ditanya sama Ricky kan. Ki, aku mau ke situ, mau deket pantai. Iya, tapi jangan ke sana-sana ya Rom ya. Iya, siap-siap. Udah, Mas Romi pun jalan ke situ sendirian dan dia duduk di pantai di sana, deket sama air gitu kan. Cuman, tahu nih batasnya cuman segitu, nggak nyampe ke atas. Dan kebetulan memang lagi musim kemarau, jadi pasir itu kering dan lumayan cukup anget di situ. Ngebenamin, masukin kakinya itu ke dalam pasir, itu rasanya tuh enak banget sambil duduk meluk kaki, ngelihat ke arah pantai yang ya nggak kelihatan gitu, kelihatannya cuma garis-garis putih ombak gitu, mendekat sampai akhirnya Mas Romi itu dia lagi ngelamun dan tiba-tiba kayak dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Ada seorang laki-laki, mungkin usianya sekitar 30 atau 40 tahun segitu, itu datang di sampingnya Mas Romi di sana. Lagi ngapain Mas? Jangan ngelamun di sini, bilangnya begitu. Iya Mas, ini enggak ngelamun, cuman lagi ngeliatin laut di sana. Udah lama di sini, ditanya begitu kan. Enggak, saya baru ini. Mas kayaknya bukan orang sini ya, ditanya begitu dari logatnya gitu ya. Iya, saya aslinya ya orang tua saya orang Batang, tapi akhirnya jadi cerita si Mas Romi. Cuman saya kebetulan lahirnya itu di Jakarta dari kecil dan ini belum lama pindah ke Batang lagi Mas. Jadi ya ngomongnya beginilah, katanya begitu kan. Oh iya, enggak apa-apa. Mas tahu nggak Mas, di pantai ini itu sebenarnya angker loh, dibilang begitu. Angker gitu kan. Angker kenapa? Ada apanya memang? Ya, yang namanya laut kalau malam hari itu tentu saja angker katanya. Ya cuman itu nggak menjawab pertanyaan Mas Romi ya, maksudnya angker tuh angker apa? Mas Romi tuh pengen denger ada cerita apa kayak gitu kan di situ. Ya sambil ngobrol-ngobrol si mas-mas tadi nawarin rokok. Mas rokok gitu ya. Mas Romi kebetulan nggak merokok, jadi enggak Mas, saya nggak merokok katanya. Oh ya sudah. Dia tuh nyalain rokok. Cuman yang bikin aneh itu apa? Mas Romi itu entah salah lihat atau enggak. Si mas-mas tadi rokoknya kan dimasukin ke bibir gitu ya. Mas Romi kan sambil ngobrol begini, nengok kan ke sana. Itu nyalain ya, nggak ada bunyi cetrek korek atau apa celenting atau apa, itu nggak ada. Melainkan tahu-tahu api itu udah nyala dan seingatnya Mas Romi, api itu tuh kayak muncul dari jari telunjuknya si orang tersebut kayak di begini, seruput-seruput gitu kan, nyala. Ih Mas Romi, terus udah orangnya tuh kayak begini, kemudian genggam tangan kayak matiin api itu. Terus udah Mas Romi, ini beneran aku salah lihat atau gimana? Mas Romi pun nanya, Mas nuwun sewu katanya. Iya. Sampean bawa korek, ditanya begitu. Oh saya bawa ini, kenapa Mas? Ini nih mau korek. Oh enggak, saya cuma nanya aja. Oh kenapa emang Mas? Ditanya begitu kan. Mas saya tadi kok nggak tahu ini saya salah lihat atau enggak, kok sampean itu kayak nyalain apinya nggak pakai korek, tapi kayak keluar dari jari, katanya begitu. Oh itu gini Mas, tak dibegituin kayak begini ya, itu keluar api dari ujung telunjuk jarinya tuh. Tok, wih iya Mas gitu. Kok bisa kayak gitu, kok bisa gitu. Mas Romi akhirnya jadi mendekat kan. Mas kok bisa. Yes, itu rahasia katanya begitu. Lah ajarin mas gitu. Mas Rominya jadi penasaran, ini kalau aku bisa seperti itu aku bakalan keren banget gitu kan. Minta diajarin, tapi ya nantilah katanya, kapan-kapan, nggak sekarang. Saya juga kesini lagi pengen menenangkan diri katanya. Oh emang kenapa Mas, ada masalah atau gimana? Mas Rominya tuh berani nanya begitu, emang ada masalah atau gimana?
Enggak ada masalah, tapi memang kebiasaan saya, ya setiap hari saya itu kesini kalau malam. Setiap hari Mas kesini? Iya, setiap hari saya kesini. Emang ngapain Mas? Ya enggak apa-apa, saya duduk aja di sini gitu kan. Dan kebetulan biasanya itu sendirian, cuman malam ini ada kamu jadi ya tak sapa. Loh Mas, saya ganggu atau enggak? Enggak, santai aja gitu kan. Akhirnya apa? Mas Romi pun sedikit bengong, sedikit diem gitu ya. Otak itu kayak lagi mencerna apa sih yang barusan dia alami, apa sih yang sedang dialami sekarang gitu ya. Si mas-mas ini datang secara tiba-tiba. Yang kedua, dari jarinya itu kok bisa keluar api. Terus dia bilang setiap hari ke sini. Terus sempat nyebut dia itu di area sini itu angker. Mas Romi sempat kepikiran, jangan-jangan orang ini tuh bukan orang itu, jangan-jangan dia penunggu sini lagi. Mas Romi kan jadi sering ngelirik-ngelirik ke sana, tapi ya itu bentuknya tuh orang, memang beneran orang. Dan akhirnya apa? Si mas-mas tadi pun sama-sama terdiam, cuman ngeliatin ke sana. Mas Romi pun ya sudahlah. Jarak mereka tuh sekitar 2 meter gitu ya. Mas Romi pun ngeliatin ke arah laut sana. Dan akhirnya si mas-mas itu bergerak. Mas, tak tinggal dulu ya katanya. Loh, mau kemana Mas? Katanya. Saya mau ke situ, mau ke depan, mau mainan air katanya. Oh, mau mainan air. Oh iya Mas, ya Mas. Ya, Mas Romi nggak berpikiran yang gimana-gimana. Mungkin dia mau cuci kaki atau sekedar apa gitu kan. Terus ke sana, menuju ke arah itu tadi, ke arah lautnya. Ke sana terus, kakinya itu udah terkena air di situ, karena masih deket itu, masih lumayan cukup kelihatan lah. Nah si mas-mas tersebut itu pakai kemeja putih, di celana bawahnya itu nggak tahu pakai celana apaan, tapi bagian atasnya itu warnanya itu warna terang, kelihatan. Kesana makin deket dan apa yang dilihat oleh Mas Romi, ini orang makin jalan ke sana, tapi kok badannya nggak tenggelam gitu ya. Apa emang lautnya cetek sampai sejauh itu? Mungkin ke situ tuh udah sekitar 20 meter di atas air gitu, di bagian airnya itu udah 20 meter. Kok dia kayak jalan di atas air ya? Mas Romi pun diem ngeliatin terus. Setelah beberapa saat makin jauh, ternyata bener dia tuh kayak jalan di atas air, kata si Mas Romi. Dia pun mendekat ke situ kan, mendekat ke arah laut ke sana, memastikan, oh iya bener, kok bisa, emang cetek ya Mas Rominya berpikiran seperti itu kan. Dia pun akhirnya apa, sendalnya itu dilempar ke belakang sana, biar nggak basah. Mas Romi pun nyelup kakinya ke laut, ke sana terus nyobain ini tuh dangkal atau enggak, cetek atau enggak, kesana. Loh, Mas Romi kakinya tenggelam gitu kan, sampai ini udah sebatas betis atau cuman segini aja kali ya. Mas Romi pun akhirnya mencoba masuk ke depan lagi ke sana. Ya kakinya makin masuk sampai ke lutut. Nah di situ Mas Romi baru mendengar ini ada teriakan dari teman-temannya, termasuk dari Ricky. Romi sini, balik ke sini. Dan ini teman-teman yang lain itu ngegeruduk semuanya ke sana. Mas Rominya, loh emang kenapa gitu kan? Nah si mas-mas yang ada di situ, yang ada di depan, tahu-tahu di belakangnya Mas Romi dengan jarak yang nggak terlalu jauh, paling sekitar 10 meter gitu ya, itu manggil, Mas kesini, di sini dangkal katanya begitu, di sini dangkal. Dan dia tuh seperti kayak berdiri di gundukan pasir, meskipun pasirnya nggak kelihatan ya, ini full gitu kan, nggak ada kakinya yang tenggelam. Oh iya di situ dangkal. Nah ini teman-teman yang satunya, Romi pulang. Makin dekat dan akhirnya keburu si Mas Romi itu dipegang. Ini Mas Romi, loh kenapa gitu kan, ini apaan nih? Bingung, Mas Rominya dipaksa keluar dari laut tersebut, dipaksa oleh teman-temannya ke sana, diseret. Mas Romi sempat nengok ke belakang, ya si orang itu tuh lagi berdiri di atas itu, seolah-olah kayak berdiri di gundukan pasir yang ketutup sama air laut. Ke situ naik ke pantai lagi. Rom, kamu apa-apaan sih gitu kan? Apa-apaan sih, gimana? Kamu itu mau ngapain ke sana? Ini malam-malam loh, ini laut loh, katanya begitu kan, kata si Ricky.
Iya, kamu ngapain sih ke sana? Aku mau nyobain lautnya doang. Nyobain apaan? Asin atau enggak? Laut di mana-mana ya asin, kata si Ricky kan. Bukan asinnya. Aku lagi nyobain laut ini dangkal atau enggak. Ya laut ya di mana-mana, sedangkal-dangkalnya laut ya tetap aja bisa bikin tenggelam, kata si Ricky kan. Dan ini malam-malam, dan Mas Romi juga memang dia nggak cerita atau apa, dia itu nggak bisa berenang. Nah itu gitu. Ya, hal itu nggak diceritakan, cuman nah itu apa kayak gitu. Mas Romi pun cerita, Ki, tadi ada seseorang, Ki, seorang laki-laki. Ya, kenapa kamu bisa ke sana? Ini ada cerita yang menarik nih. Mereka akhirnya duduk muter gitu ya di sana. Ini tadi ada cerita yang menarik. Aku lagi duduk di situ, tiba-tiba ada seorang laki-laki ngajakin ngobrol. Aneh, nyalain rokoknya itu cuman dari jari, tek gitu, dinyalain. Terus apa ya, dia bilang begini-begini ya, seperti di daerah ini tuh angker, dia datang ke sini tuh setiap hari, dan itu dia jalan ke sana ya kayak orang nggak tenggelam sama sekali, kata situ. Rom, daerah sini memang angker, Rom, tapi ya nggak tahu sih, mungkin kamu yang kena karena kamu bukan orang sini, kamu baru datang kali ya. Kami semua udah tahu kalau misal ada yang ngajak ngobrol di pinggir laut sana, misalkan kita lagi mancing atau apa, jangan disautin, kata situ kan, kata teman-temannya. Oh begitu ya, kalian nggak bilang seperti itu, aku nggak tahu. Ya makanya kami dari saat tadi tuh ngeliatin kamu di sini, dan nggak tahu kamu sepertinya memang kayak orang lagi ngobrol, tapi ya tak biarin aja, nggak terlalu jelas juga. Begitu. Loh ini Ricky, si Romi ngapain kok dia berdiri, kok malah mau masuk ke laut ke sana? Ya udah, akhirnya tak panggil, dan ya kayak gitu, katanya kamu melihat ada seorang laki-laki. Kami semua di sini dari tadi tuh memantau, dan kami tidak melihat seorang laki-laki pun di sana. Gak ada siapa-siapa, kata situ ya. Mas Romi pun bingung. Terus ini gimana? Ya udah, ini habisin makanan, kita nggak jadi menginap di sini, kata si Mas Ricky. Mas Romi kecewa dong, loh kok kayak gitu, Ki? Udah, jangan sekarang, nanti lain waktu aja. Kalau enggak, nanti kita pindah tempat, jangan di sini. Ya wis lah, ya udah habisin makanan gitu kan, sambil di packing diberesin. Akhirnya sekitar jam 12 malam mereka itu balik lagi ke kampung sana. Udah balik kan ke situ sekitar ya jam 12 lewat, ini mereka menginap di rumahnya si Ricky. Lanjut begadang lagi di sana, cuman ngobrol-ngobrol doang sebatas itu. Sekitar jam 1:30 pagi, Mas Romi itu dan anak-anak yang lain itu pada digelarin di teras di sana, pada tidur. Nah, di dalam tidurnya tersebut, Mas Romi itu mimpi ketemu sama laki-laki itu lagi, dan posisinya di laut, cuman memang siang hari. Jadi mirip dengan kejadian yang tadi, cuman bedanya di mimpi itu Mas Romi itu posisinya berdiri. Terus begitu nengok, ngelihat, loh ini kan mas-mas yang pernah aku temui tempo hari, pikirnya gitu ya dalam mimpi. Dia tuh jalan ke sana, ke atas laut, ke arah laut sana, dan memang enggak tenggelam sama sekali. Dia tuh kayak berjalan di atas airnya, paling kena air itu sebatas mata kaki segitu. Kok lautnya dangkal ya? Akhirnya Mas Romi pun ngikut ke situ, masuk ke sana. Loh kok yang ini kok lautku kok aku ini nggak bisa ngapung seperti itu. Ini aku makin tenggelam ke sana, dan tahu-tahu tiba-tiba, namanya juga mimpi ya, air itu udah seleher segitu. Mas Romi pun kok airnya udah seleher begini. Dia mau balik lagi ke arah pantai, dan pantainya itu deket sebenarnya. Kalaupun lari itu bisa ke situ dalam hitungan beberapa detik, nggak ada 1 menit gitu ya, itu bisa. Cuman apa? Mas Romi itu dipegangin sama si orang tadi, si laki-laki tadi. Dia itu udah berada di belakangnya. Mas jangan dipegangin, Mas, aku mau ke sana. Nggak usah, kamu nggak usah pulang, di sini aja, di air aja lebih enak.
bilangnya begitu. Udah, aku ndak mau, aku ndak bisa napas, aku engap gitu kan. Aku ndak bisa berenang mas, aku ndak bisa berenang. Ndak apa-apa, kamu di sini aja, kamu ndak usah pulang. Kayak gitu Mas Rominya panik, dia pun akhirnya teriak-teriak minta tolong. Nah disitulah ngigau si Mas Romi tadi, teriak-teriak, akhirnya dibangunin sama teman-temannya kan, sama Ricky juga. Rom bangun, bangun, bangun. Bangun kaget bukan main, ngos-ngosan gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa namanya, istighfar terus. Rom kenapa, kenapa? Aku mimpi, aku mimpi. Kamu mimpi apaan Rom? Nah ini lagi kondisi baru bangun banget, posisi kan ngadepnya ke arah depan sana ya. Nggak tahu, mungkin karena kebawa mimpi tadi belum selesai gitu. Mas Romi itu kayak orang yang berhalusinasi atau memang beneran melihat gitu ya. Jadi dia ngeliat ke sana, si laki-laki tersebut ini lagi jalan di depan rumahnya si Ricky itu, tek 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 tek. Si Mas Romeo kan teriak gitu kan, itu ki, nunjuk-nunjuk. Tapi ya mereka tuh nggak ada satupun yang melihat, yang ada tuh heboh doang, berisik gitu. Sampai orang tuanya Ricky itu pun keluar, begitu keluar, kenapa Rom? Ya begini diceritakan ya. Dan akhirnya pagi harinya ya mereka itu nggak tidur, dan Mas Romi itu ngerasa badanku tuh nggak enak banget ya. Kenapa ya? Kayak orang mau sakit. Dan ternyata bener, keesokan paginya Mas Romi itu sakit. Cuman karena ada cerita-cerita sebelumnya seperti itu, sakitnya Mas Romi itu dianggap kesambet di laut semacam itulah. Ya padahal kalau misal dirunut-runut bisa jadi ya, kalau istilah orang sini ya, masuk angin atau apa, karena nggak terbiasa di laut. Dan kayak gitu malam-malam malah mainan air, mainan di laut, kan Mas Romi nggak terbiasa. Bisa jadi itu seperti itu, kena angin malam dan sebagainya ya. Nah tapi keluarganya Mas Romi itu lebih percaya kalau Mas Romi itu kesambet di laut tersebut. Akhirnya apa? Ya selain minum obat penurun panas dan sebagainya, Mas Romi itu sakit sekitar 4 hari ya. Itu tuh katanya udah enak banget. Dia selama sakit kayak dihantui terus sama sosok laki-laki itu, kayak ngajak sini tenggelam, sini tenggelam. Itu ngajaknya begitu. Dan ya Mas Romi gila gitu. Maksudnya gila itu kalau istilah sini itu ketakutan, bener-bener ketakutan, memperparah kondisinya, jadinya kayak orang kesambet, suka teriak-teriak sendiri kayak gitu. Dan alhamdulillahnya setelah dipanggilin beberapa orang, ada ustadz, ada mbah dukun juga kayak gitu, dipanggilin ke situ, Mas Romi pun berangsur pulih gitu. Dan sebenarnya kemungkinan pulih itu ya karena antibodinya Mas Romi juga udah bekerja melawan itu tadi, penyakit itu gitu ya. Tapi berbarengan dengan itu doa-doa dari entah ustadz, entah Pak Dukun, akhirnya jadi sembuh. Dan sampai sekarang anggapan bahwa Mas Romi itu kesambet masih dipercaya. Dan ini akhirnya apa? Mas Ricky dan kawan-kawan semenjak kejadian Mas Romi itu nggak berani buat kayak gitu, buat camping atau apa di area pantai tersebut. Katanya ya memang di daerah situ tuh lumayan cukup angker. Memang karena jarang dijamah sama orang, kecuali warga yang mau ke sana, mau ke laut atau gimana. Ya itu aja satu cerita dari Mas Romi. Terima kasih banyak Mas Romi ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.